Buatnya lagi nyari tablet buat kerja dan nggak begitu peduli dengan budget yang harus dikeluarin, kalian minimal butuh tablet dengan RAM yang gede. Kenapa? Itu bakal ngemudahin dan ngebantu kalian banget saat kalian multitasking, designing, maupun mengerjakan beberapa pekerjaan yang cukup berat. Selamat datang di channel Smart Choice Indonesia. Di video kali ini, Smart Choice bakal ngasih kalian 5 rekomendasi tablet dengan RAM 12GB dengan spek yang lumayan oke, bahkan bagus banget. Nah, namun sebelum lanjut, kalian jangan lupa untuk pencet tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar ngebantu kita terus supaya kita bisa bikin video yang moga-moga aja bisa lebih bermanfaat untuk kalian. Daftar pertama ada Samsung Galaxy Tab S11 5G. Kalau kalian nggak begitu peduli soal budget yang harus keluar, ada nama besar Samsung yang jadi jaminan pada perangkat tablet yang satu ini. Tablet ini pakai chipset MediaTek Dimensity 9400. Jangan skeptis dulu, performa chipset ini lumayan brutal. Bahkan di beberapa benchmark mengalahkan kompetitornya dalam hal efisiensi dan juga multicore-nya. Di-combine sama RAM 12GB LPDDR5X serta storage 256, tablet ini bisa terbang. Mau rendering video 4K, gaming emulator berat, atau jalanin Samsung DeX ke monitor eksternal, semua bakal dilibas dengan mudah. Namun layarnya masih 10,9 inci, tapi dia udah pakai layar Dynamic AMOLED 2X yang masih jadi standar emas visual dengan warna hitam pekat dan HDR yang oke. Tapi di tahun ini yang orang cari adalah Galaxy AI. Fitur AI di sini bukanlah gimmick doang. Dia bisa merapikan tulisan tangan kalian jadi teks digital instan, menerjemahkan dokumen PDF bahasa asing sambil mempertahankan format aslinya, sampai generatif edit buat foto kalian. Audionya udah pakai quad speaker Dolby Atmos, fingerprintnya udah di layar dan baterai 8400 mAh dengan fast charging 45 watt. Dia juga udah punya sertifikasi IP68, bikin tablet ini lumayan oke buat penggunaan serius jangka panjang. Buat kalian yang mau tablet yang bisa gantiin laptop dalam segi performa, Tab S11 dari Samsung mungkin jawaban yang patut dipertimbangkan. Untuk kamera sendiri, dia pakai 13 megapiksel bagian belakang dan 12 megapiksel bagian depan. Bagus banget buat sekedar scan dokumen atau video conference profesional. Tapi pastinya, kalau kalian mau foto yang serius, tentu saja tablet bukan opsi yang pas. Harganya sendiri sekitar 15 hingga 16 jutaan saat video ini kita rilis. Dan yang mau tahu spek lengkap dan fiturnya, langsung aja nih cek link yang udah kita bagikan di bagian deskripsi. Daftar kedua ada Huawei MatePad Pro 13,2. Huawei kembali lagi nih pamer otot di inovasi dengan datangnya MatePad Pro 13,2 edisi terbaru. Tablet ini nargetin kalian seorang ilustrator, desainer, atau kalian yang bergelut di dunia visual artist. Fitur andalannya tentu saja hadir di layarnya yang pakai OLED Papermate Edition 2,8K dengan refresh rate 144Hz. Teksturnya unik banget, matte tapi tetap tajam, ngasih sensasi gesekan atau friksi kayak kalian lagi nulis atau menggambar di kertas beneran saat ketemu ujung stylusnya. Sekaligus udah ada anti silau yang parah amannya buat mata kalian. Untuk urusan dapur pacu, dia pakai chipset Kirin T92, chipset misterius yang performanya sangat solid berkat optimasi dengan Harmony Operating System yang memang dibuat khusus oleh Huawei. Dengan RAM 12GB dipadukan dengan internal 512GB, bikin tablet ini siap dipakai kerja berat untuk jangka panjang. Selain itu juga, koneksi stylus M Pencil-nya punya latensi yang hampir nol dan sensitivitas tekanan itu mencapai 10.000 level. Jauh lebih presisi dibanding koneksi Bluetooth biasa. Untuk produktivitas kantor, dia punya senjata rahasia yakni VPS Office dengan PC level. Ini bukan aplikasi mobile biasa, tapi full version kayak di laptop dengan fitur lengkap. Audio sendiri udah disematin 6 speaker Huawei Sound, memberikan pengalaman multimedia yang imersif dengan baterai 10.100 mAh dan fast chargingnya yang 100 watt, membuat tablet ini bakalan lebih cepat saat kalian charging dari 0 hingga penuh. Namun sekali lagi, operating sistemnya adalah Harmony OS. Buat kalian yang gak begitu peduli tentang GMS atau Google Mobile Service dan butuhkan fast digital terbaik, tablet ini gak ada lawan. Kamera sendiri dia lumayan serius dengan 50 megapiksel untuk kamera belakang dan 8 megapiksel ultrawide plus 16 megapiksel serta TOF sensor di depan buat face unlock yang aman dan cepat. Harganya sekitar 13,5 jutaan saat video ini kita rilis. Buat kalian yang pengen serius di dunia desain, visual artist, dan lain sebagainya, kalian wajib mempertimbangkan tablet dari Huawei ini.
Daftar ketiga ada Samsung Galaxy Tab S10 FE. Jangan remehin label FE atau Fan Edition di Samsung tablet ini. Samsung Galaxy Tab S10 FE varian RAM 12GB adalah sweet spot buat kalian profesional yang butuh ketahanan dan fitur premium Samsung tanpa harus bayar harga seri S utama. Poin selling utamanya adalah IP68, tahan air dan debu. Kalian bisa bawa ini ke cafe shop, ke proyek outdoor, atau nonton entertainment di bathtub tanpa rasa was-was. Fitur yang jarang banget ada di tablet lain. Layarnya juga jumbo, 13,1 inch, sangat lega buat split screen 3 aplikasi sekaligus. Chipset sendiri ada Exynos 1580 sebagai dapur pacu. Dan RAM-nya sendiri udah dirutin nih di golongan 12GB serta dia udah pakai baterai 10.090 mAh yang tahan awet seharian kalian pakai untuk full pekerjaan. Dan yang paling penting ada S Pen sudah termasuk dalam paket penjualan. Pengalaman nulis di Samsung Tab masih jadi salah satu yang terbaik di industri ini. Ini adalah tablet badak yang siap nemenin kalian skripsian sampai kalian lulus. Kamera sendiri agak minimalis nih, 13 megapiksel di belakang dan 12 megapiksel ultrawide di depan. Dan untuk urusan harga sendiri, Samsung Galaxy Tab S10 FE ini dibanderol sekitar 9,8 juta hingga 10,8 jutaan di marketplace saat ini. Buat kalian yang pengen tahu spek, fitur lengkapnya dan harga terupdate-nya yang mungkin aja bisa berubah-ubah, langsung aja nih, cek link yang udah kita bagikan di kolom deskripsi. Daftar keempat ada Lenovo Legion Tab. Tab ini merupakan kuda hitam yang paling dicari para mobile gamer garis keras yang pengen layar berukuran jumbo. Lenovo Legion Tab Gen 3 bukan sekedar tablet. Ini ibarat konsol gaming berkedok tablet berukuran 8,8 inch. Ukurannya yang compact bikin dia enak banget dipegang dua tangan buat sesi gaming panjang tanpa bikin pegal. Beda sama tablet 11 inch ke atas yang ribet kalau dipakai main tanpa controller. Jeroannya juga udah ngeri banget, dia pakai Snapdragon 8 Gen ketiga murni, bukan versi S atau Lite, dipadukan dengan layar 165Hz yang responsif. RAM 12GB dan jelas dan pakai storage dengan tipe UFS 4.0. Tablet ini bisa ngelibas game-game berat dan aplikasi intens tanpa kompromi. Performa konsisten berkat sistem pendingin Legion Cold Front. Fitur yang paling bikin mind-blowing dari tablet ini adalah bypass charging-nya. Tablet tapi udah punya fitur bypass charging, keren banget. Kalian bisa main sambil colok charger lewat port USB-C sekunder di samping. Dan dayanya bakal langsung masuk ke tablet kalian tanpa melalui baterai. Selain itu juga sistem pendingin vapor chamber-nya juga overkill banget nih buat ukuran segini. Kalau prioritas kalian adalah performa gaming kompetitif dan portabilitas maksimal, lupakan tablet lain. Ini merupakan salah satu rekomendasi terbaik. Kameranya 13 megapiksel plus 2 megapiksel makro di belakang dan 8 megapiksel untuk di depan. Cukuplah kalau buat sekedar scan QR atau facecam buat streaming. Harganya lumayan terjangkau, 7,8 jutaan saat video ini kita rilis. Sekali lagi yang kepo sama harga terupdate-nya, kita udah naruh link, bisa kalian kunjungi saat ini juga. Daftar kelima ada Xiaomi Pad 7 Pro. Kalau ngomongin soal price to performance ratio, Xiaomi Pad 7 Pro masih megang tahtanya. Tabletnya adalah definisi flagship killer yang sebenarnya. Ditenagai pakai Snapdragon 8S generasi ketiga, chipset ini lumayan cerdas buat memangkas harga tanpa mengorbankan performa real world yang kerasa. RAM-nya udah pasti 12GB dan storage-nya 512GB dengan tipe UFS 4.0. Yang bikin tablet ini jadi incaran nggak cuma soal dapur pacu aja, tapi layarnya panel 11,2 inch dengan resolusi 3,2K dan refresh-nya udah 144Hz. Dolby Vision adalah surga buat mata. Ditambah lagi udah pakai HyperOS kedua yang makin matang integrasinya. Fitur Workstation Mode bikin pengalaman multitaskingnya udah mirip banget sama desktop PC. Audio quad speaker Dolby Atmos terdengar lumayan oke. Baterai 8850 mAh, awet seharian dan fast charging 67 watt sangat membantu mobilitas. Buat kalian yang cari tablet serba bisa, buat kerja oke, buat push rank Genshin rata kanan juga gas, ini pilihan paling logis tanpa bikin dompet kalian jebol karena harganya masih worth it banget. Kamera, setupnya niat banget buat ukuran tablet. 50 megapiksel untuk main kamera di belakang dan 32 megapiksel untuk front kamera. Dan harganya sendiri 7,5 jutaan aja saat video ini kita rilis. Kapan lagi kalian dapat tablet semantap ini dengan harga yang masih terjangkau kayak gini? Dan itu tadi adalah 5 rekomendasi tablet dengan RAM 12GB dengan harga yang masih masuk akal dan spek yang tentu saja mumpuni.
Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.